Rido Anzari nih balik lagi di sini. Ada temen gua Rido. Coba dong perkenalin dong. Kan udah kenal. Hah? Kan udah kenal. Ya kan yang ini belum tuh. Oh, ini buat konten ya? Iya, iya. Kenalin, nama gue Rido Anzari. Gue seorang mahasiswa dari kampus UBSI. Ya tau lah UBSI di mana UBSI apa namanya kan? UBSI lah nama terkenalnya. Gue di kampus itu ngambil jurusan broadcasting, perfilman, penyiaran bukan perfilman sih. Oh, lu jadi ngambil broadcasting di sini nih? Di sini gue ngambil di kampus lu ya? Iya, di sini gue ngambil penyiaran karena dulu gue sekolah itu jurusan gue kan multimedia. Jadi gue ini ibaratnya tuh gue ngelanjutin bidang studi gue ke broadcasting. Jadi gue lebih mengenal lagi tentang media. Ngomong-ngomong soal broadcasting nih. Iya. Kesulitan lu selama terjun di bidang broadcasting itu apa aja sih? Kalau soal kesulitan buat gue di broadcasting tuh, gue pertama kali gue masuk kuliah tuh ibaratnya dulu semester 1 ya, itu kan masih belajar yang namanya fotografi ya. Ada jurusan fotografi, itu jurusan yang paling ya pertama kali gue belajar. Tapi di situ gue ketemu sama temen-temen baru gue kirain di broadcasting itu sendiri kelasnya ya, teman-teman gue kira tuh ada yang jago, ada yang maksudnya bukan jago, bisa sama fotografi, tapi ada beberapa yang belum bisa gitu soal fotografi itu sendiri. Nah, makanya waktu gue masuk broadcasting, gue sama temen gue tuh belajar fotografi bareng-bareng. Nah, di situ temen gue minta ajarin gue belajar soal fotografi, ya soal basicnya lah, gitu ya kan. Dari dosen gue juga ngasih materinya ya materi basic sih sebenarnya. Cuma kan kalau gue terjun di fotografi itu dari sekolah sih. Gue belajar dari pertama kali fotografi itu dari gue sekolah. Ya kebetulan ya kan, gue lumayan tahu lah soal fotografi gitu. Jadi itu pertama kali tuh gue belajar fotografi di broadcasting dari semester 1 kok. Dari semester 1 berarti lu udah belajar fotografi ya lebih tepatnya ya? Fotografi. Berarti lu juga sebagai bisa dibilang content creator juga dong ya? Karena lu kan fotografi kan, jadi kayak lu menciptakan sebuah karya gitu kan? Iya, gue sih sebenarnya nggak mau dibilang konten kreator atau gimana gitu, bukan mau dibilang fotografer juga. Cuman kan sebenarnya itu emang gue dulu tuh gue demen gambar. Jadi kayak gambar-gambar graffiti gitu. Oh, anak art Ya. Gue demen gitu ya kan, ngelukis lah, pokoknya nggak selain graffiti gue juga suka melukis gitu. Nah, kebetulan waktu itu sekolah temen gue ngeracunin gue soal fotografi nih. Jadi gue nyoba fotografi, foto-foto gue gak ada yang jelas sampai sekarang sih. Gak ada kan, maksudnya ya gue masih belajar, maksudnya nggak jago-jago banget sih. Tapi banyak orang yang kayak lu bisa gini. Cuman gue ada lagi yang lebih bisa dari gue. Nah, makanya gue juga belum bisa dibilang content creator, belum bisa dibilang fotografer juga, karena kan gue juga mesti belajar. Karena kalau orang kayak gitu kan, ya ibarat mindset gue itu bisa dibilang udah profesional. Ya dia udah bisa nge-branding. Oh, jadi lu foto-foto itu juga cuma untuk hobi doang. Iseng doang. Cuman kan kadang-kadang orang komen, lu foto lu bagus loh, gini. Ya gue cuman kayak gimana ya, gue memanfaatkan kondisi di dalam suatu lingkungan gue. Jadi ibaratnya kepekaan gue sendiri. Jadi gimana enaknya ngambil gambar, angle-nya gimana, pencahayaannya gimana, terus gue nyesuaiin warna, komposisi segala macem ya. Ya udah, jadilah tuh foto ya kan. Nah, tapi di situ juga gue dulu gue sering minta saran juga sama orang. Nah, sampai sekarang gue masih juga sih minta saran nih gimana ya kan. Masih menerima masukan orang, minta masukan orang juga.
Jadi gue nggak, ibaratnya nggak mau dibilang jago-jago banget, cuman kalau orang yang bilang no Rido no jago gini, gue nggak jago sebenarnya, nggak, masih belajar gue. Tapi di luar fotografi itu lu pernah membuat sesuatu yang lain kan, misalkan kayak film atau kayak video gitu? Oh, pernah. Nih gini, gue awal belajar video itu dari project gue, maksudnya kerjaan. Jadi dulu wedding, gue kan gue wedding waktu itu masih foto. Nah tapi pas ada proyekan yang lain, gue sama temen gue diminta video. Oke lah, gue belajar video dulu, iseng-iseng kan bikin video gini. Nanti pas kerja gue nyoba-nyoba dan akhirnya tapi gue di saat itu masih minta backup temen gue kan. Gue masih kayak gue kurang bisa nih ngambil kayak gini misalkan gitu, gue masih kayak masih belajar lah ya. Masih belajar. Nah di situ gue baru kayak langsung pindah ke terjun ke video kan. Gue buat video gini, tapi pas di saat kerjaan itu juga gue belajarnya bukan pas lagi iseng, itu pas lagi kerjaan gue langsung nyoba video itu wedding. Oh nyambil ya berarti ya? Jadi kayak ibaratnya gue coba gue ngambil video dah, yaudah. Temen gue juga kebetulan nyuruh gue kan, jadi ngambil video, ngambil footage segala macam gimana. Jadi misalkan kayak ya videonya video dokumenter. Oh gitu. Dokumenter wedding ibaratnya gitu. Nah, baru di broadcasting ini gue belajar yang namanya bikin short movie. Nah, short movie itu ibarat gue di kampus gue sama teman-teman gue sama tim gue, kelompok gue gitu. Gue sebagai kameramen. Dan situ gue juga belajar tuh. Nah, kalau gue bilang komposisi film sama komposisi foto tuh sama, cuman kan kayak ibaratnya video sama foto itu kan bedanya gitu, cuman alirannya agak sedikit berbeda sih. Kalau film itu kayak ibaratnya tuh ini apa sih, benar-benar natural gitu. Jadi kalau foto kan ibaratnya kan momen, film juga ada momennya juga film. Jadi saat kayak di setiap scene itu tuh ada kayak adegan yang benar-benar dramatis atau ya bisa dibilang golden scene gitu lah. Golden scene. Selama lu kan udah bergerak di bidang film, khususnya kan yang ya untuk di kampus lah ya. Udah lumayan lama. Sekarang lu semester berapa? Semester 4 ya kan. Nah, lu pernah berperan sebagai apa aja sih di dalam sebuah siklus perfilman itu? Maksudnya tuh di balik kameranya gitu loh. Gue dulu kan masih kayak ibaratnya masih kurang pede atau kayak belum berani nyoba. Jadi tuh gue masih berpegang teguh sama kalian gue, maksudnya kayak gue masih ini passion gue kamera. Gue tetap kamera. Nah tapi gue waktu itu gue nyoba jadi director of fotografi DOP. Iya, gue nyoba jadi DOP. Nah sedangkan gue belum sebenarnya gue pelajarin DOP gitu, tapi di situ juga pas gue jadi DOP gue menyadari kayak banyak kesalahan gue gitu ya kan, kayak ibaratnya gue masih kurang director fotografi kan sama aja kan kayak director. Iya dia ngedirect ini dong teknis kamera. Jadi kayak lo harus tahu kayak pencahayaan, komposisi, terus sama pewarnaan juga. Nah gue sempet kayak kesalahan gitu di komposisi gue sih. Di komposisi ya? Dulu gue pas di BSI itu ada namanya broadcasting award. Nah waktu itu pas lomba juri nanya, jadi itu gue sama sutradara gue ditanya soal looking room. Jadi kayak ibaratnya itu dalam frame space dalam ruang frame. Jadi kayak ruang atas, ruang kiri, ruang kanan, ruang bawah, itu kan ada istilah-istilahnya tuh. Nah itu gue ditanya itu ya kan, gue kesalahan gue di situ. Tapi kalau soal pencahayaan juga gue sama temen gue pas bikin film tuh gue berunding nih cahayanya gimana ya kan. Oke mau dibikin kayak gini. Waktu itu gue bikin film, gue mau jadi scene pagi ya, tapi syuting malam mau dijadiin scene pagi gitu. Nah disitu gue berunding dulu nih cahayanya gimana. Untungnya sih gue
pas gue bikin film tuh gue mendukung lighting gue tuh kayak ada lampu ARRI, lampu LED, lampu LED ada 2, lampu ARRI 1 itu di luar ruangan, gue taruh di luar. Nah sama satu dalam ruangan tuh lampu kino, dari pencahayaan aman, dari segi warna juga aman. Nah tinggal komposisinya gue doang sama angle sih yang kurang waktu itu, kesalahan gue di situ tuh. Terus juga selain gue jadi DOP, gue pernah lagi jadi produser. Nah produser ini juga tugasnya berat. Ya banyak yang bilang kalau produser tuh ngatur duit, ya emang ngatur duit. Cuman kan produser itu juga kita ngatur namanya PPM, pra-production meeting. Jadi tuh kita ngadain perkumpulan meeting buat schedule, terus sama brief naskah ya kan. Itu triangle, ada yang namanya produser, director, sama scriptwriter, itu penulis naskah. Bertiga tentuin ide cerita atau konsep cerita. Nah disitu kita ngerti cerita, mau bikin konsep kayak gimana, terus mau tentuin ceritanya, genre segala macem. Itu sih. Terus sama breaking schedule syuting, sama schedule sama equipment list. Equipment list itu untuk kegunaan kita pas syuting. Itu kan ada alat-alat, kita ngecek alat, checklist alat gitu ya kan, dari kamera, lighting segala macem ya kan, apa yang mau dipakai. Terus sama list, kalau list art, untuk art itu sih gue kalau nggak salah juga gue ngelis sih art apa aja yang mau dipakai waktu itu ya kan. Cuma gue nggak tahu sih itu kerjaan produser apa art director kalau nulis art gitu ya kan, artistik. Nah tadi kan kita ngomongin bicara job desk ya. Iya, itu kan job desk tuh. Nah kalau misalnya untuk karakteristiknya sinematografinya, menurut lu gimana tuh? Dari bicara soal sinematografi sebuah film tuh sebenarnya bentuknya kayak gimana tuh? Kalau untuk sinematografi untuk film tuh gimana ya? Ini juga waktu itu gue pernah mempermasalahkan di Instagram tuh sinematik ya kan, sinematografi. Nah kalau nggak salah, kalau sinematografi karakternya itu sih dari segi warna, segi karakter dari objek gitu ya kan. Itu jadi tuh sinematografi itu ada sebuah cerita gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak ibaratnya di dalam suatu momen itu orangnya, misalkan nih orangnya lagi ngapain gitu ya kan, terus suasananya gimana. Jadi urutannya jelas ya, kayak misalnya dari sinematografinya sendiri, suara, editing, artistiknya juga begitu. Iya, dari segi kalau suara itu kan ada suara kan banyak tuh, ada audio yang dibuat kayak sound design. Terus sound design itu kan ibaratnya bunyi-bunyi yang di sekitaran kita tuh gimana ya kan, natural gitu. Natural, suara dentuman, suara apa segala macam, suara kayak jalan kaki gimana ya kan. Beda sama soundtrack, sama background beda. Itu kan untuk ini kayak apa sih namanya tuh, buat Pemanis lah. Iya sih, pemanis sih bisa dibilang ya. Nah kalau untuk kondisi film kita sendiri seperti apa sih namanya? Menurut lu selama lu nonton? Selama gue nonton film, sinemanya sih film kita ya, film Indo ya? Film kita di Indonesia ya. Bagus emang. Justru film Indonesia sekarang maju sih ibaratnya gitu. Gue liat filmnya Mas Jokan, filmnya Mas Angga, filmnya si Mauli juga tuh ya kan, gue nonton. Kayak film action juga bagus tuh. Jadi ibaratnya itu ada kayak momen-momen, kalau action tuh kan kayak The Night Kompor As tuh yang suka, headshot sama Dre tuh kan, kayak ibaratnya kayak dari suasananya tuh ibaratnya berasa kayak di luar negeri. Itu dibikin kayak begitu lah istilahnya kan. Nah itu di Indonesia ya? Ada itu di Indonesia sih, suasananya itu beda. Kalau dari rasanya sih. Kalau tadi kan lu kan ngomong masalah film action nih. Kalau dari segi film-film yang genre-nya lain tuh kayak misalkan drama, horor, thriller apa segala macam gitu. Menurut lu? Kalau menurut gue, kalau bukan drama ya, kalau ini gue seroknya sih ke horor. Kalau horor itu ibaratnya tuh suasana film horor tuh ibaratnya agak mencekam gitu lah ibaratnya.
dalam satu ruangan tuh kayak dibikin kayak low light gitu ya kan, low light gitu. Terus dari segi pewarnaannya juga, pencahayaannya segala macem, jadi kayak ibaratnya suasananya tuh mencekam, serem lah ibaratnya gitu. Kalau horor ya, kalau thriller itu kan tegang, lebih ke tegang berarti. tegang ya. Kalau drama sih kayak agak natural aja. Tapi kalau untuk tadi kan lu bilang kan drama agak apa? Kurang ini menurutnya maksudnya ya kan ini natural. Nah, tapi untuk kualitas film Indonesia, kualitas film drama di Indonesia pun menurut lu sendiri tuh kayak gimana sih sekarang pandangan lu tuh sama drama-drama, film drama di Indonesia? gue kalau film drama Indonesia yang gue suka yang KCTI doang, filmnya enggak Mas Angga ya. Selain itu sih ya gue masih agak ini sih, yang gue paling suka yang KCTI karena dari plotnya itu. Gue sendiri gue nonton udah 2 kali. Itu gue bener-bener kayak ke bawah emosi gue. Jadi ibaratnya dia plotnya itu plot maju mundur, nggak dibikin flashback, nggak ada flashback gitu. Emang sih kalau film itu nggak ada flashback emang kalau film. Cuma tapi ada beberapa film kan yang jatuhnya kayak dibikin Flashback gitu. Ya paling yang TV. Iya, paling yang TV ya. Ya, itu kan penglihatan gue, kalau orang lain gue nggak tahu. Nah kalau yang gue tonton tuh KCTI itu karena dari segi plotnya juga gue emang kayak. Berarti kalau misalkan lu bilang cuma NKCTHI doang yang menurut lu bagus, berarti yang lainnya jelek? Enggak lah, bagus juga. Cuman yang lebih sering gue KCTI. Oh ya KCTI. Iya. Gimana? Sebenarnya kalau dari segi film-film yang lain bagus semua. Kalau dia gue belum pernah nonton. Nah, tadi kan kita ngomongin masalah genre nih. Nah, terus kita balik lagi ke sinematografi nih. Tadi kan kita ngomongin kondisi. Iya. Nah, sebenarnya ukuran bagus atau enggaknya dalam sebuah film itu menurut lu gimana? Untuk sinematografi ya? Untuk sinematografi, kalau ukuran dari bagus atau tidak, sebenarnya gini loh, karya itu sebenarnya bagus sih. Tergantung yang ngolah aja. Tergantung tim produksinya yang ngolah kayak gimana ya kan. Jadi kita tuh nggak bisa kayak nilai ini film ini jelek. Nah, gue paling heran sama orang yang bilang ini film ini jelek, tapi lo udah nonton belum? Gitu ya kan. Kalau lo belum nonton, lo jangan bilang jelek. Gitu aja sih. Oh berarti kasusnya kayak yang ini ya, yang kemarin 2 garis biru itu ya, ketika trailer baru nongol udah ada yang bikin petisi gitu kan. Iya, ada yang bikin petisi gitu. Nah, cuman kan gue bilang karya semuanya bagus kok, sebenarnya bagus, tergantung yang ngolahnya, tim produksinya. Jadi kayak ibaratnya lo pas selama PPM nih, ide cerita segala menyusun konsep gitu segala macam bagus, cuman pas itu kan ekspektasi mereka ya kan, dan realitanya pas produksi ya gimana, di situ pasti ya banyak gangguan ya. Gue juga ngalamin ya kan, kalau bikin short movie ya, bukan film layar lebar, banyak gangguan yang kayak ya, kendala iya kendala dari internal eksternal ya. Jadi berarti kalau untuk tolak ukur itu mau jelek mau bagus itu ya sebenarnya bagus-bagus aja. Nah, tergantung yang ngolah. Nah, tadi kan masalah sinematografi kan. Kalau dari gua nih, gua mau nanya, lu tuh kalau ngeliat film tuh ya, menilai suatu film tuh dari segi apanya sih? Mungkin kan sekarang kan banyak orang kan kayak nilai kan cuma kayak dari jangan ceritanya jelek berarti filmnya jelek gitu. Iya. Nah, kalau lu nih, kalau gue ya, gue selama gue masuk broadcasting, jujur gue nilai film itu dari plot sama plotnya juga ya kan. Gue belajar di broadcasting ya, belajar plot alur cerita gitu ya kan. Jadi di kampus gue belajar naskah namanya, terus sama belajar teknis ya kan, teknik kamera, pencahayaan segala macam. Nah, gue selama gue kuliah, gue nilai film tuh kayak ibaratnya nggak cuma di plot cerita doang, jadi kayak pengambilannya. Jadi kayak ibaratnya gue ngeliat film, misal nonton film satu aja, gue tonton, pengambilannya agak ini, pencahayaannya begini. Nah, terus plot alurnya ini plotnya linear atau plot maju mundur, atau ini plot maju atau ya segala macam, kan plot banyak tuh. Di situ juga gue belajar sebagai pelajaran buat gue nonton film itu jadi referensi buat gue. Oh, ini kesalahannya di sini, misalkan pengambilan gambarnya dengan gue nonton waktu itu film Haya
yang apa namanya yang tentang Palestina itu apa sih? Itu yang buat sutradara alumni BSI. Itu kan gue screening sama teman kampus gue suruh dosen gue menyimpulkan apa sih yang kesalahan-kesalahan di itu ya kan, terus apa kelebihan dan kekurangannya. Nah gue kan kelebihannya sih ya, dari segala filmnya itu kan filmnya bagus emang ya, gue juga ke bawah sedihnya juga, ada unsur sedihnya sih emang filmnya. Nah cuman pas di teknisnya tuh kurang karena ada kesalahan dari pengambilan gambar. Yang waktu itu sih gue nge-review ya, apa namanya kurang ada pengambilan gambar secara agak delay gitu ngambilnya. Terus juga secara editing lah di situ ada kesalahan di editing juga ada. Jadi lu menilai suatu film tuh bukan dari ininya aja ya, bukan dari alur ceritanya lah ya. Iya, semenjak gua kuliah di broadcast gue jadi ibaratnya tuh gue belajar, gue nonton coba jangan lihat alur ceritanya, coba lihat teknisnya. Jadi ibaratnya tuh gue dari segi teknisnya itu buat referensi buat gue. Di kekurangan kelebihannya tuh gue ambil juga, oh ini kekurangannya ini, kelebihannya ini kan. Ya, berarti ya namanya suatu film pasti ada kekurangan kelebihannya lah. Ada, jadi nggak lo nggak bisa kalau lo bilang film ini jelek, film ini bagus, nggak bisa. Jadi ibaratnya kalau ada orang komen jelek, gue bakal tanya, lo udah nonton belum? Gitu. Lo udah nonton belum? Kalau dia jawab belum, kenapa lo bilang jelek? Gitu. Oke. Kan nggak masuk akal. Kalau untuk masalah sinematografi, dialog itu termasuk nggak? Sinematografi untuk dialog, untuk dialog itu di naskah sih, bukan sinematografi. Kalau sinematografi itu teknis dari pengambilan gambar, pewarnaan dan pencahayaan. Nah, untuk tipsnya gimana nih buat para pemula kalau mereka mau menghasilkan karya buat karya film? Nah, kalau mau bilang untuk yang pemula kan sekarang kan step-stepnya tuh gimana tuh urutannya? Kan banyak sih anak SMA kayak nanya-nanya gue juga mikir orang nanya ke gue kan, gue pengalaman gue masih kurang berarti gitu, gue masih mahasiswa ya kan, tapi ya udahlah gue jelasin ya kan. Kalau untuk kayak pemula sih gue coba bikin kayak ide cerita yang sebenarnya mungkin. Nah, ya tergantung mereka mau nanya gimana ya kan, ya sebenarnya mungkin lah ya. Terus juga job desk-nya juga nggak maksudnya nggak usah kayak profesional kayak ada eksekutif produser gitu. Jadi lo bikin aja kok per kelompok, di situ ada sutradara, produser, sutradara, camper sama audio, lighting segala macam, sama editing, art gitu, per kelompok ya kan, sebenarnya bikin sesimpel mungkin aja lah ya. Iya, short movie, lo bikin short movie di situ. Lo bebas mau bikin berapa menit durasinya ya kan bisa. Nah, iya itu tuh. Gue juga mau nanya sebenarnya. Kalau menurut pandangan lo sendiri sebenarnya short movie itu tuh ada batas minimum durasinya nggak sih, kayak misalkan 5 menit kah atau minimal 2 menit kah atau berapa gitu? Kalau yang bilang dalam short movie yang kayak ada yang 2 menit, ada 3 menit, ada 2 menit, 3 menit. Bahkan film gue kan ada 5 menit juga, ada 5 menit. Bahkan ada film yang 10 menit. Jadi dia ibaratnya itu kayak yang kasarnya sih aksen-aksen aja udah. Jadi kayak dialognya dikit. Jadi tapi nggak masalah menurut lo? Nggak masalah. Dia di walaupun film itu 10 menit, itu ada unsurnya di situ, ada pesan. Nah, yang penting film itu ada pesan. Jadi ada pesan yang disampaikan. Pesannya nyampe ya udah. Itu jadilah itu cerita. Oh ini cerita begini udah. Tapi itu film singkat, cuma 1 menit, ada 2 menit, 3 menit. Ada juga short movie yang 20 menit juga ada. Itu kan sini banyak persin lah ibaratnya membuatnya. Ada yang 20 menit, ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, setengah jam juga ada. Nah kalau yang untuk film layar lebar ya sejam lebih, 1 jam setengah ada yang lebih. Nah kalau lu sendiri kan udah bikin film nih, short movie ya? Iya, gue boleh cerita sedikit nggak, kayak misalnya film yang lu bikin ini dari alur ceritanya tentang apa, terus dari pesan moralnya tuh yang mau disampaikan tuh dari sebuah film lu tuh apa gitu, para penonton lu. Jadi waktu itu gue bikin film pertama gue yang judulnya Hilman. Iya Hilman, itu kan suatu kayak pesannya itu ibaratnya Tuhan itu maha adil ya kan.
apapun dari segala cara, misalkan dari kita mempunyai kekurangan, pasti bakal ada yang nutup kekurangan kita gitu. Jadi berarti di situ karakternya si Hilman ini kekurangan fisik. Nah setelah itu gue bikin film yang judulnya Tamat, Tarian Malam Terakhir. Ada. Oh itu ada singkatannya? Itu singkatan. Nah isi ceritanya itu tentang seorang wanita penari. Nah di sini dia ibunya itu udah meninggal. Ibunya meninggal dan dia mewariskan sesuatu, kayak ibaratnya mewariskan budaya untuk anaknya itu sendiri. Nah anaknya itu punya pacar, tapi dari laki-lakinya ini dia mau ngelamar anaknya ini kan ibaratnya. Jadi itu anaknya ini sebelum menikah itu anaknya ini, si cewek ini dia mau melakukan suatu budaya dari ibunya gitu. Jadi ibaratnya dia ritual ya. Sebenarnya itu ritual. Sebelum dia mau ini kan dia ritual dulu, tapi di sisi lain laki-lakinya itu nggak nerima. Nah katanya ritual itu adanya kan ada. Tapi di situ gue bukan yang mempelintir sih, jadi ibaratnya ternyata ritual itu sendiri ada unsur kayak apa sih namanya? Budaya leluhur. Cuman dia ibarat itu dia kayak ngilangin yang ini ya, agak mistisnya gitu ya. Kalau mau nonton lebih lengkapnya lebih lengkapnya sih di YouTube ada. Namanya apa tuh? Di channel Cinema 37 ada judulnya filmnya Tamat. Cuman 2 itu aja filmnya, atau mungkin nanti prospek kedepannya lu bakal bikin film lagi atau gimana? Insya Allah gue sama senior gue ada senior BSI, gue ada pendidikan juga bikin film ya kan, tentang simbolis gitu sih, tapi gue belum tahu naskahnya mau dibuat, cuma kita udah PPM buat sih. Nah, ya. Tapi dari segi gue bikin film banyak sih kendala-kendalanya juga. Lagi pas gue film Tamat itu, waduh banyak banget dah, kayak gue nggak bisa ceritain di sini sih. Ada agak Ya mungkin kalau karena syutingannya itu udah malam terus ada kayak gitu lah. kalau nggak salah juga gue udah nonton, ada kayak sesajen gitu ya. Ada sesajen, ada Chris. Ya itu lah, oke lah. Mungkin lo bisa nonton aja sih secara biar para penonton aja yang nilai. Iya yang nilai gimana? Ya udah mungkin segitu aja sih pertanyaan gue sama Om Badai lah ya. Nah paling gue pengen nanya aja nih ke lu nih, pesan-pesan lu nih untuk anak-anak muda milenial nih yang pengen nyoba terjun ke dunia film, kayak misalkan kayak bikin short movie kah, atau bikin video-video pendek segala macam nih. Pesan lu tuh apa gitu? Kayak misalkan tuh kayak ya udah lu lakuin aja apa yang lu suka, kayak gitu, kayak apa gitu. Kalau gue sih gini, kalau mau terjun maksudnya untuk melakukan sesuatu yang baru, terus terjun ke dunia perfilman, ya gue perlu kayak belajar bukan basicnya sih, apa sih, belajar pengetahuannya tentang kayak film itu apa, ini apa ya kan, gue juga masih belajar ya kan, teorinya lah ya. Teorinya ya. Kalau nggak mau ini, bisa lo belajar dari teorinya, bisa lo langsung praktek gitu ya. Tapi ya lo riset lagi kayak tentang misalkan pembuatan naskah tuh kayak gimana, pembuatan ide cerita gimana, terus tentang dengan cara lo mengolah cerita itu kayak gimana ya. Dengan lo membuat cerita itu sendiri dengan semenarik mungkin agar penonton ya tertarik sama film lo. Ya mungkin segitu aja kali ya Om ya. Oke, thank you banget nih Rido nih udah mereka nih. Gila. Gue ngeri salah nih gue. Ya udah mungkin segitu aja kali ya video kita Om ya. Oke, ya udah. Gua Arya dari Detik Production, gue Om Badai. Ditunggu video-video selanjutnya. Thank you nih. Thank you nih. Ya, lagi. Ya.